Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah kita saged kembali mulai melanjutkan pelajaran kita di kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal Nabawiyah karangan Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah taala. Terakhir di pelajaran yang lalu kita sudah mulai bahas bahwa orang-orang yang menyusui Nabi Muhammad SAW ada 3 perempuan atau ada 3 wanita yang pernah menyusui Nabi Muhammad. Yang pertama adalah ibunda beliau Sayyidah Aminah. Kemudian Thuwaibah Al-Aslamiyah. Terakhir satu lagi Halimah Sa'diyah. 3 orang atau 3 wanita yang pernah menyusui Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika di rumahnya atau di desanya Halimah Sa'diyah juga Rasulullah diasuh oleh putrinya, oleh putri Halimah yang bernama Syaimah. Yang kemudian dikisahkan Syaimah ini kemudian masuk Islam saat perang Tabuk. Kemudian beliau Abu Yazid Maliki rahimahullah taala melanjutkan di kitabnya di halaman 10 yang melanjutkan wa hadanathu sallallahu alaihi wasallam aidan Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah. Dan juga di antara orang yang mengasuh Nabi. Jadi yang menyusui 3 orang, yang mengasuh ada Syaimah, yang kedua ada ini. Yaitu adalah Ummu Aiman, panggilannya adalah Ummu Aiman, namanya adalah Barakah. Panggilannya Ummu Aiman, namanya Barakah. Al-Habasyiyah dari negeri Habasyah, Ethiopia. Ya, Ethiopia sekarang ini. Ethiopia. Wa kana yarithuha min abi. Yang mana Barakah ini Barakah Al-Habasyiyah adalah awalnya budak yang kemudian milik dari Sayyid Abdullah, ayahanda Nabi. Di zaman dulu yang namanya budak niku seperti barang. Sehingga ketika pemiliknya meninggal maka diwariskan karena seperti barang. Nah, Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah ini adalah awalnya budak milik ayahanda Nabi SAW, Sayyid Abdullah. Yang kemudian setelah Sayyid Abdullah ini wafat, maka terwariskan Nabi Muhammad SAW. Falamma kabura, kemudian ketika Nabi SAW besar, tumbuh kembang, dewasa, a'taqaha. Rasulullah kemudian membebaskan Ummu Aiman ini. Wa zawwajaha Zaid bin Harithah. Ya, bahkan bukan cuma membebaskan tapi juga menikahkan, menjodohkan kepada Zaid bin Harithah, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi seperti yang kemarin kita bilang bahwa Nabi tidak melupakan orang-orang yang berjasa pada masa hidupnya. Ketika kita kemarin membahas soal Syaimah, ketika Syaimah ini datang di perang Tabuk, hadir di pernikahannya dan lain sebagainya, Rasulullah memberikan hadiah sebagai penghargaan atau penghormatan atau balas jasa atas peran Syaimah yang pernah turut mengasuh Nabi saat masih kecil. Ummu Aiman juga begitu. Ummu Aiman juga orang yang pernah mengasuh Nabi SAW saat masih kecil. Maka kemudian Nabi tidak melupakan itu. Yang dengan cara adalah Ummu Aiman awalnya budak, kemudian Nabi ketika dewasa maka Ummu Aiman dibebaskan. Bahkan bukan cuma dibebaskan tapi juga dijodohkan, dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Yang kemudian di kedepannya nanti dari pernikahan ini muncullah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum. Jadi Usamah bin Zaid salah satu sahabat yang masyhur karamah. Salah sahabat yang masyhur karamah. Termasuk kisah dari Sayyidina Usamah bin Zaid adalah beliau pernah memimpin pasukan mau melewati sungai, tidak ada kapal. Kemudian Sayyidina Usamah membaca satu doa, saya lupa teksnya di mana. Terus memerintahkan semua pasukan untuk menyeberangi sungai dengan kudanya masing-masing. Dan qadarullah dengan izin Allah, kuda rombongan pasukan ini berjalan di atas air untuk melintasi sungai. Jadi Sayyidina Usamah bin Zaid salah sahabat yang diriwayatkan mempunyai karomah.
Ibunya Usama bin Zaid adalah Ummu Aiman Barakal Habasyah. Ya. Jadi kesimpulannya ada 3 wanita yang pernah menyusui Nabi dan ada 2 wanita yang mengasuh. Jadi bukan menyusui ya, mengasuh. Ikut apa? Rewang. Jadi kalau 3 wanita yang menyusui, Sayyidah Aminah, kemudian Thuwaibah Al-Islamiyah, kemudian Halimah Sa'diyah. Yang mengasuh ada Syaimah dan Ummu Aiman. Ayahanda beliau ya izmata waliduhu wa hamil. Ayahanda beliau wafat saat Nabi SAW masih dalam kandungan. Nabi masih dalam kandungan. Diriwayatkan ada yang bilang di dalam kandungan saat masih berusia 2 bulan. Orang melamarkan anak putrinya untuk Said Abdullah ini, tapi semuanya ditolak. Dia kemudian milih Sayyidah Aminah. Kemudian setelah nikah, kumpul, tidak lama kemudian keluar untuk tijarah, untuk berdagang. Kalau salah waktu itu ke arah Syam. Dia Said Abdullah kemudian keluar dalam kondisi belum tahu bahwa istrinya hamil. Ya. Jadi karena zaman dulu orang dagang di Jazirah Arab itu orang dagang kalau tidak ke Syam ya ke arah Mesir, Ethiopia, perjalanan jauh. Ya. Ayahanda Nabi berdagang ke arah Syam, kemudian di sana selama beberapa bulan. Lalu pas perjalanan pulang sempat berhenti di Madinah karena akhwal bibinya beliau dari pihak ibu itu keluar dari Bani Najjar di kota Madinah. Maka Syekh Abdullah sempat mampir ke Madinah dan ternyata di sana juga beliau sakit hingga wafat. Sehingga makam ayahanda Nabi ada di kota Madinah. Tidak tahu sekarang masuk di daerah mana wallahu a'lam. Di wafatnya di kota Madinah. Sementara Nabi masih dalam kandungan, ya, diriwayatkan ada yang bilang 2 bulan, ya, ada yang bilang 5 bulan atau 7 bulan. Ada kol lain disebutkan Nabi sudah lahir, tapi yang masyhur, yang mu'tamad, Nabi masih dalam kandungan. Sehingga yatim. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Yang mana kemudian kafalah itu menanggung, bertanggung jawab dalam menafkahinya, mendidiknya, itu adalah kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Ya. Jadi ketika ada seorang anak bayi yang ditinggal oleh bapak kandungnya, maka kafalah, pertanggungjawaban memberikan nafkah dan lain sebagainya itu jatuh ke kakek kandung. Makanya kemudian di sini Said Abdul Muttalib yang kemudian menanggung nafkahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi itu kafalah, maksudnya kafalah. Dan kafalah ini nanti penting, ya, karena kafalah ini nanti terkait dalam fikih dengan palian nikah dan dengan harta waris. Jadi dalam warisan nanti orang-orang yang mendapatkan jatah waris itu adalah orang-orang yang punya peran atau bakal menjadi kafil atau bakal jadi wali nikah. Sehingga dalam fikih waris sebenarnya orang yang mendapat warisan itu punya tanggung jawab, entah tanggung jawab memberikan nafkah atau tanggung jawab menikahkan. Cuma sekarang banyak orang atau ada beberapa orang yang punya saudara meninggal, anak istri cilik-cilik ya ora diurus, tinggal. Begitu anaknya sugih, bocah gede sugih diaku-aku. Iki ponakanku, iki sedulurku. Zaman cilik aku sing nyewoki. Ya. Tapi nek sing jago, begitu sik kere sik tidak diurus sama sekali. Ya. Tapi harusnya seperti itu. Jadi dalam Islam kan diajarkan untuk bertanggung jawab kolektif. Jadi ketika ayah tidak ada ya ke kakek tidak ada ke paman tidak ada ke saudara dan sebagainya. Itu nanti di urutan fikih ada. Jadi Rasulullah ketika menjadi yatim maka yang bertanggung jawab atas nafkah Rasulullah adalah kakek beliau yang bernama Said Abdul Muttalib. Kemudian walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 6 sinin, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun,
Kharajat bihi ummuhu ilal Madinatul Munawwarah. Kemudian oleh ibunda beliau diajak untuk ziarah atau berkunjung ke kota Madinah. Wa ma'aha Ummu Aiman barakal Habasyiyah tahdunuhu. Yang saat pergi berziarah di usia 6 tahun ini, yang menyertai ibunda Nabi dan Nabi adalah Ummu Aiman. Dalam rangka apa? Tazuru akhwalahu min Bani Najjar, untuk mengunjungi keluarga ayahnya. Jadi bibi dari pihak ibu. Cara Jawa apa itu? Bulee bapake. Ya, bulee bapake. Dari suku Bani Najjar yang ada di kota Madinah. Faqamat bihi indahum syahran. Yang mana dalam perjalanan ziarah ini, kunjungan ini, Sayyidah Aminah menetap di kota Madinah selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Tsumma raja'at bihi. Setelah 1 bulan mau pulang. Ya, perjalanan pulang. Famaridat fi thariq. Ya, dalam perjalanan pulang ini Sayyidah Aminah sakit. Famatat wa tufinat bil abwa. Yang dari sakitnya ini kemudian beliau wafat dan dikuburkan di daerah yang namanya Abwa. Kalau salah itu sekian kilometer dari batas kota Madinah. Kemudian karena ibundanya wafat di Abwa, dikubur juga di sana, maka faraja'at bihi Ummu Aiman hadinatuhu ila Makkah ila jaddihi Abdul Muthalib. Yang kemudian membawa pulang Nabi adalah Ummu Aiman ini. Jadi Nabi bertiga, Nabi, ibundanya dan Ummu Aiman. Ketika ibundanya wafat, maka Ummu Aiman yang saat itu sudah mungkin lebih dewasa membawa pulang Nabi kembali ke kota Mekah ke kakeknya Abdul Muthalib. Waqila inna ummahu humilat ba'da dzalika ila Makkah faduminat biha. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Sayyidah Aminah memang meninggal di Abwa dan dikubur di Abwa. Ada pendapat yang mengatakan bahwa setelah dikubur sempat digali ulang untuk dibawa kembali ke kota Mekah. Ya. Ala kulli hal yang masyhur dari yang kita pernah baca di kitab sejarah bahwa ibunda Nabi wafat dan dikubur didafan di Abwa. Yang sekarang tinggal bekas-bekasnya karena sudah dihancurkan oleh orang-orang itulah. Ya. Eman-eman. Ya masih ada cuman batas itu kan, tanda itu. Kira-kira orang itulah. Ala kulli hal, hakka dzalika menjadi fil waba. Yang mana pendapat bahwa ibunda Nabi dibawa ya dan kemudian dimakamkan di kota Mekah adalah pendapat dari Ibnu Jauzi di kitab Al-Wafa. Ya, kitab Al-Wafa. Kemudian setelah itu tsumma tufiya jadduhu wa umruhu sallallahu alaihi wasallam samana sinin. Kemudian setelah ibundanya wafat di usia Nabi yang 6 tahun, kemudian diasuh langsung dan diberikan bertanggung jawab atas Nabi adalah kakeknya sekaligus pengasuh selama 2 tahun, di mana di usia Nabi yang 8 tahun kakeknya beliau juga wafat. Jadi dikisahkan setelah ibunda Nabi wafat yang kemudian kafalah ya, langsung jatuh memang mutlak ke Abdul Muthalib, ke Sayyid Abdul Muthalib. Itu Nabi sering diajak untuk kemana-mana, Bahkan Abdul Muthalib dulu adalah salah seorang pemuka Quraisy yang punya tempat duduk khusus di depan Ka'bah. Putra-putranya Abdul Muthalib yang lain tidak ada yang berani duduk di tempat itu, walaupun abahnya tidak ada. Memang itu khusus untuk Abdul Muthalib. Tapi ketika Nabi masih kecil itu, ya, jalan duduk di tempatnya Abdul Muthalib itu paman palik itu mikir. Iku mbah. Bahasa saya iki ngoten. Iku mbah. Terus adalah pas Abdul Muthalib masuk mau duduk di tempat itu. Dan oleh Abdullah dicegah, biarkan anakku ini duduk dan Rasulullah pun dipangku. Dipangku. Dan memang menurut penuturan beberapa orang, rasa sayangi kakek ke cucu lebih besar daripada orang tua ke anak. Karena kalau orang tua ke anak sayang plus tanggung jawab. Tapi kakek ke cucu cuma senang-senang tok. Tanggung jawabnya bapak mau gue gitu. Ya.
Ya, jadi Abdul Muthalib adalah kakek Nabi yang kemudian sangat sayang dengan Nabi. Oleh sebab itu Nabi sempat beberapa kali menyatakan bahwa anak bin Abdul Muthalib. Aku adalah putra dari Abdul Muthalib. Padahal dari sisi nasab Nabi harus ada Abdullah dulu, Muhammad bin Abdullah baru bin Abdul Muthalib. Tapi Nabi dengan bangganya beberapa kali menyatakan anak bin Abdul Muthalib. Ya, anak Nabi la kadhib di perang Hawazin. Baik. Nabi ketika usia 8 tahun, kemudian Abdul Muthalib wafat, ya, fakafalahu ammuhu Abu Thalib bi wasyiyatin min jaddi. Yang kemudian kafalah, ya, tanggung jawab tadi dibebankan atau terbebankan kepada paman dan Nabi yang bernama Abu Thalib dengan wasiat dari Abdul Muthalib. Karena paman Nabi itu ada 11. Itu nanti di kitabnya akan dibahas namanya siapa aja. Dan yang sekandung dengan ayahnya Nabi adalah Abu Thalib. Ada syaqiq, saudara sekandung, sebapak dan seibu. Sementara saudaranya Sayyidina Abdullah yang lain itu rata-rata beda ibu. Ya, Sayyidina Hamzah itu ibunya dari suku ini, Sayyidina Abbas ibunya dari suku ini, Abu Lahab ibunya dari suku ini, ada Al-Harits dari suku ini. Jadi beda-beda. Tapi yang sekandung dengan ayahanda Nabi adalah Abu Thalib. Makanya kemudian sebelum Abdul Muthalib wafat sempat memberikan wasiat supaya Muhammad cucuku ini diasuh oleh Abu Thalib. Sehingga Abu Thalib kemudian menjadi pengasuh Nabi. Wa ammu Abu Thalib wa syaqiqu Abi Abdullah. Karena Abu Thalib adalah saudara kandung dari Abdullah. Fasara Abu Thalib wal hamilahu min a'da'ihi. Maka kemudian Abu Thalib adalah sosok yang pembela dari musuh-musuh Nabi. Ya, karena setelah wafatnya Abdul Muthalib, kepemimpinan Bani Hashim jatuh ke Abu Thalib. Jadi karena zaman di Mekah itu tidak ada raja, tidak ada. Mekah itu setiap suku punya suara. Ya. Bani Hashim punya suara, Bani Muthalib punya suara, Bani Umayyah punya suara, Bani Makhzum, Bani Adi, Bani Taim, semuanya punya suara. Sehingga mereka kalau memutuskan sesuatu, mereka kumpul dulu di sebuah tempat namanya Darun Nadwa yang ada di dekat Ka'bah. Dan setiap suku punya pemimpin. Jadi pemimpin ini wafat digantikan. Dan pemimpin Bani Hashim pada masa itu adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Yang kemudian setelah Abdul Muthalib wafat, jatuh kepemimpinan Bani Hashim kepada Abu Thalib. Jadi Abu Thalib disebut Sayyidu Bani Hashim. Ya, pemimpinnya Bani Hashim. Dan karena itu tadi, setiap suku punya punya kekuatan, punya massa, punya suara. Maka ketika suku ini bilang bahwa ini dari sukuku, jangan diganggu. Itu semua suku di Mekah tidak ada yang berani diganggu. Semua suku di Mekah tidak ada yang berani diganggu. Ya. Itulah kenapa disebut Abu Thalib adalah Al-Hami, pembela Nabi. Karena Abu Thalib pemimpin Bani Hashim. Dan kemudian ketika Nabi mendapatkan wahyu, berdakwah, dimusuhi oleh semua orang Mekah, Abu Thalib yang pasang badan. Abu Thalib yang Yang pasang badan. Artinya, Muhammad ini sukuku, dari Bani Hashim, macam-macam. Makanya nanti di kitab sirah ada beberapa kejadian di mana orang-orang suku Quraisy ini kepengen menghentikan Nabi dari dakwahnya itu marani Abu Thalib sih. Marani Abu Thalib karena misalnya Abu Thalib bilang, "Ya wis, Muhammad nembak pakai karepmu." Rasane ngono. Itu selesai. Karena dengan adanya Abu Thalib sebagai paman Nabi sekaligus pemimpin Bani Hashim saat itu yang kemudian melindungi Nabi, maka Nabi bisa selamat dari ancaman-ancaman yang sampai berujung ke pembunuhan. Itulah kenapa nanti di sirah ketika Abu Thalib ini wafat, ya, sampai disebut sebagai Amul Hazan, tahun kesedihan, karena yang membela Nabi sudah wafat. Asyagufu alaih, ya, yang mana Abu Thalib adalah orang yang syaguf, sangat sayang, sangat cinta. Bahkan Abu Thalib fakiran. Abu Thalib adalah orang yang awalnya orang yang fakir. Orang fakir, orang kurang, kaum papa nek sama saiki bahasane, kurang mampu. Fa usriya
Fa'asra wa kasura maluhu bi barakati kafalatihi lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian setelah beliau mengasuh Nabi, maka beliau berangsur naik sampai beliau menjadi orang yang kaya berkah dari menjaga atau mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga menggambarkan bahwa di masa itu kepemimpinan suku itu tidak memandang siapa yang kaya, siapa yang miskin. Yang penting dia mampu bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala suku, maka dia menjadi kepala suku. Jadi kalau kita lihat ini, berarti kita ini kadang-kadang kalah dengan apa? Zaman jahiliyah. Zaman yang kita sebut jahiliyah itu masih apa? Objektif. Kalau orang ini mampu jadi kepala suku, ya sudah kepala suku. Walaupun dia apa? Fakir. Walaupun dia miskin, tidak punya harta. Ya, sekarang enggak. Sekarang pemimpin orang yang kaya semua, ya. Ya, jadi kita dalam hal ini kita kalah dengan orang-orang jahiliyah. Ya. Jahiliyah. Ala kulli hal, ya, dalam sekali lagi ya Abu Thalib menjadi kaya, ya artinya berproses, tidak langsung ujuk-ujuk sugih. Yo coba bayangke bahwa berkah itu apa? Keberkahan dari Nabi itu ujuk sugih, tidak ada. Ada proses semua. Ya. Ada proses semua. Termasuk Abu Thalib menjadi kaya pun proses. Ya. Di antara prosesnya adalah di kisah ini, walamma balagha sanata 10 sana. Ya, ketika Nabi SAW sampai di usia 12 tahun, kharaja ma'a ammi Abi Thalib ila Syam. Nabi diajak keluar oleh Abu Thalib menuju ke Syam untuk berdagang. Jadi keluarnya ini untuk dagang. Karena orang Arab dulu, orang Hijaz, kalau pergi ke Syam ya berarti dagang. Nggak ono pergi ke Syam refreshing, jalan-jalan ora ono. Pergi ke Syam ya dagang. Ya. Membawa hasil yang ada di Mekah, ya, dibawa ke Syam, dijual di Syam, kemudian mendapatkan keuntungan dari penjualan ini, dibelikan untuk apa? Bahan-bahan yang ada atau barang-barang yang ada di Syam, dibawa ke kota Mekah. Jadi perdagangan selalu seperti itu. Ya, jadi menjual hasil sendiri di kota lain atau daerah lain, kemudian pulaan dari daerah itu dibawa ke kota sendiri. Ya. Abu Thalib juga begitu. Ya, jadi bukan terus langsung kaya gara-gara apa? Langsung Nabi tidak, ada prosesnya. Ada prosesnya. Di mana di usia Nabi 12 tahun diajak oleh Abu Thalib untuk dagang di kota Syam. Karena orang kaya zaman dulu sudah kaya, tidak berangkat sendiri, utus anak buah. Jadi Abu Thalib yang langsung berangkat sendiri itu menandakan bahwa pada saat itu Abu Thalib belum termasuk yang kaya banget, itu belum. Ada prosesnya. Walakin ammahu, ya, tapi dalam perjalanan ini walakin ammahu raddahu khaufan alihi minal yahud. Ya. Jadi kemudian sebelum sampai ke kota Syam, ya, dikisahkan bertemu dengan Rahib Bahira, ya, seorang pendeta yang mempelajari kitab-kitab terdahulu yang bernama Bahira. Ya, kemudian Bahira ini melihat, ini kok ada anak muda, remaja, usia sekian kisaran 12 tahun, 13 tahun, kok cirinya begini. Ya. Maka kemudian Rahib ini mendatangi kafilah tempat anak muda ini ada, kemudian tanya, mana pemimpin kafilah ini? Ya, maka Abu Thalib maju, aku pemimpinnya. Terus Rahib tanya, si Rahibnya ini, nunjuk Rasulullah yang saat itu masih muda, itu siapa? Abu Thalib menyatakan, itu anakku, putraku. Karena dulu paman itu kadang menyebut ponaan juga anak. Si anak juga nyebut pamannya pun juga bapak. Ya, bapak. Kemudian Rahib ini bilang, kadzabta. Engkau bohong, wahai Abu Thalib. Kau bohong. Betul, kaget. Kok ngerti nih Allah? Ini itu anak kandungku, berarti. Ya betul, itu bukan anak kandung, tapi anak dari saudaraku. Kemudian Bahira ini kemudian menceritakan bahwa ini adalah sesuai dengan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Yang mana kalau kau bawa ini ke Syam, sementara di Syam itu banyak orang-orang Yahudi, dan mereka tahu ciri-cirinya. Kalau sampai mereka mendapati ada anak di usia segitu dengan ciri-ciri yang seperti ini, pasti mereka akan membunuh anak itu sebelum diangkat sebagai nabi. Maka Abu Thalib takut. Ya, Abu Thalib takut,
Ya, maka kemudian dikembalikan. Ya. Jadi Rasulullah kemudian dibawa pulang menuju ke kota Mekah. Jadi tidak ikut sampai ke kota ke negeri Syam. Walakin ammahu raddahu khawfan alaihi minal yahud lamma khawwafahu minha ar-rahib Bahira. Jadi yang apa? Yang menakut-nakuti tanda kutip adalah rahib Bahira. Tsumma kharaja sallallahu alaihi wasallam marratan tsaniyah ila Syam. Jadi kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian Nabi akhirnya sampai juga ke kota Syam atau ke negeri Syam. Ma'a Maisarah gulam Khadijah fi tijaratillah. Tapi posisinya saat itu Nabi membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah. Yang mana Sayyidah Khadijah mengutus salah satu budak beliau yang namanya Maisarah untuk membarengi Nabi. Untuk barengi Nabi. Dan Maisarah ini yang kemudian menceritakan berbagai macam keistimewaan-keistimewaan yang dia lihat kepada Sayyidah Khadijah. Sehingga kemudian Sayyidah Khadijah tertarik terus menawarkan diri untuk menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu sallallahu alaihi wasallam minal umr idzakar 25 sana. Dan saat itu saat keluar ke Syam untuk membawa dagang Sayyidah Khadijah, usia Nabi adalah 25 tahun. Pada tanggal li arba'asyra lailatan baqiyat min Dzulhijjah. Pada tanggal 25 atau 26 bulan Dzulhijjah. Itu penanggalan zaman kuno lah. Karena Rasulullah SAW tahta dhilli syajarah. Kemudian Nabi SAW dalam perjalanan itu duduk atau ngiyuk, ya apa istilahnya? Berteduh, ya. Berteduh di bawah sebuah pohon yang agak besar, pohon besar. Faqala Nustur ar-rahib, ya, yang kemudian di situ ada seorang pendeta yang namanya Nustur. Pendeta ini melihat kok ada seorang pemuda duduk di pohon ini. Ya. Maka kemudian Nustur menyatakan mana zala tahta hadhihi syajarah illa nabi. Tidak ada satupun orang yang berteduh di bawah pohon ini kecuali seorang nabi. Maka Nustur ini saat itu sudah tahu bahwa berarti seorang pemuda yang saat itu masih dikenal sebagai Muhammad itu adalah bakal jadi seorang nabi. Karena pohon itu tidak pernah diduduki selain oleh seorang nabi. Jadi ini menandakan juga bahwa ya, ciri-ciri Nabi Muhammad SAW sudah dikisahkan oleh Allah di kitab-kitab terdahulu. Ya, kita tahu bahwa sebelum Al-Quran ada Taurat, Zabur, Injil. Ya, yang Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa, Zabur kepada Nabi Allah Dawud, kemudian Injil kepada Nabi Allah Isa. Ya, itu belum termasuk sahifah. Perintah-perintah Allah atau wahyu-wahyu Allah yang tidak berupa buku atau tidak berupa kitab. Itu lebih banyak lagi. Karena disebutkan sampai berjumlah sekitar 100 sekian sahifah. 100 sekian sahifah. Nek cara bahasa yang film-filmnya bahasa Inggris 10 commandment lah pokoknya lah. Nek bahasa Inggris kan Taurah itu ya Taurah. Dan commandment itu sahifahnya. Kita tahu dulu film Nabi Musa versi barat berarti. Ya. Tapi di kitab-kitab itu, ya baik di kitab-kitab buku-buku yang terkumpulkan atau sahifah yang berupa perintah-perintah wahyu Allah itu, masing-masing sempat atau menyebut ciri-ciri Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Ya. Bahkan disebutkan orang-orang ahli kitab ya'rifunahu kama arifatihim abna'ahum. Orang ahli kitab itu tahu ciri-ciri Nabi sebagaimana mereka tahu ciri-ciri anaknya sendiri. Sampai anaknya dua andeng-andeng ngene apa? Ngene kempole ya. Anaknya senenge apa? Nek turu ngileran, kan ngerti kan? Ya. Misalnya. Ya, ahli kitab orang ahli kitab terdahulu tahu ciri-ciri Nabi itu seperti mereka tahu anaknya sendiri. Bahkan disebutkan di beberapa riwayat orang-orang Yahudi yang hidup di kota Madinah sebelum Nabi diutus, itu mereka sering konflik dengan orang-orang suku Aus dan Khazraj, orang Arab asli Madinah. Sering perang. Dan mereka sering kalah.
Dan kowe nek kalah, iku ngincim. Nek bahasa awake dhewe engko nek Nabi Adam metu kowe tak kalahke kowe. Jadi mereka berharap keluarnya Nabi akhir zaman. Ya, karena mereka tahu ciri-cirinya, ajarannya, bagaimana dan sebagainya. Tapi ketika Rasulullah lahir, ya, kemudian diutus dan dari bangsa Arab, mereka tidak mau terima. Karena mereka berharap Nabi akhir zaman dari suku atau dari bangsa Yahudi. Dari bangsa Yahudi. Jadi mereka beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Nabi. Tidak beriman kepada Nabi. Ala kulli hal, Nabi SAW sudah diperincikan oleh Allah SWT sedemikian rupa sampai ahli kitab mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad seperti mereka tahu anaknya sendiri. Saking nopo detil, saking detil. Ini nanti insya Allah ke depan akan ada beberapa kisah terkait dengan tanda ciri-ciri Nabi yang kemudian dibuktikan. Ya, jadi ada sahabat-sahabat yang belajar kitab terdahulu dari Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya. Kemudian dia tahu bahwa Nabi akhir zaman itu cirinya begini, kemudian mereka ngetes. Ada maksud nanti yang paling masyhur adalah kisah dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Insyaallah kita lanjut lagi bulan depan. Selapan depan untuk melanjutkan di ahwalu qabla bi'tsah. Sifat-sifat Nabi atau keadaan-keadaan Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Wallahu a'lam. Kita lanjut kemudian di kitab Risalah Jami'ah karangan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir kita sudah sampai di muqaddimah beliau yang mana beliau menyatakan kalau Nabi Muhammad SAW kita bisa Jami'ah Nabi Muhammad SAW. Ya, man arafaha, ya, barang siapa yang tahu, paham kitab yang saya tulis ini, Risalah Jami'ah ini, wa amila biha, dan kemudian mengamalkannya, juminallahi an yakuna min ahli dhahir batin. Saya berharap agar orang tersebut ya, bisa menjadi ahlul ilmi dhahir wa batin. Wabillahi taufik. Dan beliau melanjutkan langsung ke pembahasan tentang arkanul Islam. Rukun-rukun atau pondasi-pondasi Islam, yang mana Islam secara bahasa bermakna istislam atau al-inqiyad, menyerahkan diri atau pasrah, itu Islam, arti kata bahasa Islam. Tapi dalam konteks agama kita, agama Islam adalah agama yang istislam wal inqiyad lima syarra Allah, menyerahkan diri dan tunduk kepada segala hal yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan itu agama Islam. Yang mana Islam punya 5 pondasi utama, 5 rukun, 5 pondasi utama. Yang masyhur di beberapa hadis disebutkan arkanul Islam khamsatun. Ya, rukun Islam ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadah, persaksian. Persaksian, ya, orang tersebut menyatakan bahwa an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Di rukun pertama rukun Islam pertama adalah menyatakan atau mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada satu apapun itu, ya, nyembah sesembahan pohon-pohonan kayak matahari kayak bulan kayak ya, laut kayak apa segala macam, tidak ada Tuhan yang mutlak, yang betul-betul Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah syarat rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Tapi kemudian tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan orang meyakini bahwa Allah taala adalah Tuhan yang mutlak. Karena tadi Yahudi pun juga begitu. Mereka meyakini bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Tapi orang yang mau Islam, dia harus dengan syarat juga mempersaksikan wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi orang mau menjalankan rukun Islam yang pertama atau mau masuk Islam, dia tidak bisa hanya beriman kepada Allah, tidak bisa. Walaupun misalnya dia hafal akhir awam misalnya sak ruwet-ruwetnya pembahasan ilmu kalam di bawahnya lah.
Dia tahu itu semua dan dia meyakini itu semua. Bahwa Allah adalah yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha mampu, sebagainya. Tapi dia tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka dia bukan Islam. Ini dengan ngerti ono wong ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, ya. Musadek kayak jenenge kayak apa musodok kayak apa segala macam, ya. Dan orang kok orang yakin bahwa itu nabi, ya. Baik itu dia bukan Islam. Ya. Jadi karena orang Islam adalah orang yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan mutlaknya dan Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kemudian nanti di beberapa kitab disebut dengan syahadah syahadah rububiyah, ya. Sebagai menyatakan syahadah rububiyah dan syahadah risalah. Di persaksian bahwa Allah adalah Tuhannya dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun Islam yang pertama dan itu adalah rukun Islam yang paling dasar. Ya. Yang mana orang yang belum pernah mengucapkan syahadat, maka dia melakukan rukun Islam yang manapun tidak akan diterima. Ada orang misalnya tidak pernah syahadat wah kemudian orang ngerti lah, pokoknya tidak pernah syahadat lah misalnya lah. Tapi sholat 5 waktu kenteng, sunai dilakoni orang kayak awakku lah, sunai jarang-jarang gitu. Misalnya zakat, Ramadan melu poso, tapi dia tidak pernah syahadat, ya percuma. Walaupun memang untuk yang keturunan Islam keturunan tidak perlu syahadat sudah cukup. Ya. Ulama menyatakan bahwa ketika ada orang tua, ya bapak ibu kok muslim, kok punya anak, maka anaknya otomatis juga muslim. Jadi sudah dianggap sebagai muslim. Dia tidak syahadat pun tidak ada masalah. Tapi kemudian tetap kita dianjurkan untuk apa? Untuk tajdid, ya, memperbarui dengan syahadat. Itulah kenapa nanti di banyak hal, ya, di banyak hal selain sholat itu kita dianjurkan dengan syahadat. Macam-macam. Misalnya, ya, di kalangan Pak Habib mau khutbah nikah, ya, sebelum menutup kan dulu jami'an, astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amantu billah dan sebagainya. Orang mau masuk thariqah juga kadang juga sering dilihat. Sebelum baiat syahadat dulu. Ya. Orang mau mana lagi juga syahadat dulu. Artinya syahadat walaupun memang hanya diwajibkan 1 kali dalam seumur hidup, tapi dianjurkan untuk apa? Diulang-ulang, untuk mempertegas, memperbarui. Jadi syahadat adalah rukun yang paling utama, karena tanpa syahadat rukun apapun yang dilakukan oleh orang itu dianggap tidak sah. Kemudian rukun yang kedua adalah wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Yang mana sholat wajib adalah sholat 5 waktu. Sholat wajib adalah sholat 5 waktu. Ya, sementara yang lain kebanyakan sunnah atau dengan nazar. Kalau dengan nazar, itu sholat itu baru menjadi sebuah kewajiban. Misalnya dengan nazar, misalnya, mulai aku diterima kerja di kantor ini, aku bakal sholat duha 8 rakaat. Maka sholat duha 8 rakaat menjadi sebuah kewajiban. Tapi kalau tanpa nazar dan sebagainya dan tanpa sebab lain, maka yang wajib hanya 5 waktu. Itu fardhu ain, wajib untuk semuanya. Setiap perorangan. Satu personal setiap orang muslim, maka dia wajib menjalankan sholat 5 waktu. Kelewatan qadha. Ya. Kemudian kok bangsane awake dhewe kadang subuhan jam 6 jam 7 wis mepet kunut ya. Ya. Pokoknya sholat ya adalah sebuah kewajiban yang kalau kelewatan diqadha. Jadi itu pendapat dari jumhur ulama bahwa qadha sholat itu adalah sebuah hal yang fardu, yang wajib. Ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa qadha sholat tidak wajib. Jadi bagi ulama tersebut ketika sudah kelewat ya wis istighfar. Kowe dosa kowe istighfar. Tidak bisa diistidrak. Saat kejem kita ya. Tapi
di jumhur ulama dari mulai apa Syafi'iyah, Malikiyah dan sebagainya, mereka menyatakan bahwa ada qadha salat. Jadi salat yang wajib yang kemudian kelewat, ya entah sengaja atau tidak sengaja, maka wajib diqadha. Maka wajib diqadha. Itu rukun yang kedua, iqamus shalah, karena itu satu hal yang penting. Kita kan ada satu kisah dari atau satu ceramah dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menyatakan bahwa sholat adalah satu-satunya rukun dalam rukun Islam yang mencakup semua makna dari 5 rukun Islam. Di mana dalam sholat ada pembacaan syahadat ketika tahiyat. Kemudian dalam sholat ada badlul waqt, mengorbankan waktu, yang mana pengorbanan adalah salah satu makna dari zakat. Kemudian dalam sholat juga ada tidak boleh makan dan minum, yang mana tidak makan dan minum juga salah satu makna dari puasa. Kemudian dalam sholat juga orang menghadap ke satu tujuan atau satu arah, ya, kiblat, yang mana kiblatnya ada di kota Mekah yang menjadi pusat pelaksanaan haji. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli bahwa sholat adalah salah satu-satunya rukun Islam yang mencakup makna. Sekali lagi ya, makna. Bukan berarti sebenarnya sholat ojo rasa puasa Ramadan rasa undang. Tetap puasa Ramadan wajib, zakat wajib. Cuman maknanya atau makna terkait dari puasa, dari zakat, ya, syahadat, haji ada di dalam sholat. Itulah kenapa di sebuah riwayat hadis dinyatakan bahwa as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Ya, kalau yang orang yang mendirikan berarti sudah mendirikan agama. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Yang menghancurkan sholat, ya, tidak melaksanakan, sengaja kelewatan orang ditodok, ya berarti dia sudah menghancurkan agamanya. Bahkan dalam sebuah riwayat sahih dinyatakan awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Nanti di hari kiamat amal yang pertama ditimbang, dihitung-hitung, ditagih-tagih itu adalah sholat. Idza shaluhat shaluhas sairul a'mal. Kalau sholatnya bagus, maka insya Allah itu akan menjadi pertanda bahwa amal yang lainnya pun bakal bagus. Wa idza fasadat fasadat sairul a'mal. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, bolong-bolong, karepe dhewe, ya, sujud sik nembe ruku misalnya, tahiyat sik nembe takbiratul ihram misalnya, macam-macam lah, ya, rusak, maka itu menandakan bahwa yang lainnya pun juga bakal rusak. Itu rukun Islam yang kedua, iqamus shalah. Kemudian yang ketiga, wa ita'uz zakah. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang dimaksud dengan menunaikan zakat adalah memberikan sebagian dari hartanya atau harta yang wajib dia zakati kepada yang berhak menerima zakat. Dan dalam konteks mazhab Syafi'i, tidak semua harta dizakati. Itu yang harus kita ingat. Jadi apapun harta yang kita miliki itu tidak semuanya wajib zakat. Hanya beberapa harta yang memang wajib Allah berikan, baik itu wajib dizakati. Makanya kalau ada orang yang menyatakan bahwa zakat ini marake apa? Wong sugih tambah kere. Atau membuat orang miskin jadi apa? Jadi malas. Enggak. Karena yang dikeluarkan atau harta yang wajib zakat hanya beberapa, enggak semua. Dan nanti ada takarannya, ada nisabnya. Ada takaran di mana kalau di bawah takaran ini berarti dia belum wajib zakat. Kalau lebih baru dia wajib zakat. Ya, ada takarannya. Wa ita'uz zakat. Dan zakat juga adalah salah satu cara Islam meringankan atau mengatasi masalah kemiskinan. Itulah salah satu cara Islam mengatasi permasalahan kemiskinan. Jadi sekali lagi bukan berarti terus ngaku miskin itu zakat misalnya, aja. Ya.
Wa ita'u zakat. Jadi rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat atau mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak. Yang keempat, shaumu Ramadan. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, yaitu bulan ke-9 dari bulan Hijriyah. Puasa di bulan Ramadan secara full 30 hari. Ya, itu pun nanti juga ada dispensasi. Yang sakit atau yang apa dapat dispensasi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, rukun Islam yang terakhir adalah hajjul bait, berhaji menuju al-bait, yaitu al-Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu menempuh jalannya. Jadi dari semua rukun ini, ya, zakat wajib duwe hartane sik nembe apa disakati. Puasa juga wajib apa fisiknya kuat, karena sakit dia dispensasi. Sakit dispensasi. Haji lebih lagi. Haji niku wajib apa istitoah dalam haji, ya, at-taqah dalam haji itu mencakup 3 hal. Ya, fisik, ya, fisiknya normal, kuat. Kemudian juga punya harta untuk menyampaikan dia ke Mekah. Kemudian yang ketiga nanti disebut dengan amnut thorik, keamanan jalan yang dia lalui sampai ke kota Mekah. 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka dia belum wajib haji. Ya. Jadi fisiknya sehat, punya uangnya, ya. Kemudian jalan yang dia lalui untuk ke Mekah juga aman. Jadi kalau misalnya dia punya uang, ya. Terus jalannya aman, karena saya kira numpak pesawat kan, jalannya aman, ya. Terkendali lah pokoknya lah. Tapi dia sakit, tidak bisa terbang jauh, tidak bisa dia gerak banyak, dia tidak wajib haji. Atau dia fisiknya kuat, sehat, ya. Tapi tidak punya uang, ya. Jalannya aman, ya. Ojo ngaku kula lah, soalnya aku yang ngono. Dia tidak perlu terus kita ngedobo sampai ngoyong jual sawah kayak jual apa, tidak perlu, ya, karena memang dia belum wajib. Walaupun misalnya dia sampai jual sawah, misalnya dia jual sawah, jual apa segala macam, terus dia bisa berangkat haji, hajinya sah, tapi rodok makso. Ya. Makanya kan apa dulu ada istilah haji karena jual sawah apa istilahnya? Haji wahyu. Ya, haji karena sawai payu. Ya. Sama meneh ku haji apa meneh macam-macam ya iku ya. Haji Amin apa? Oh. Ya. Jadi man sata'ila sabila mencakup 3 hal ini ya. Fisiknya, kemudian hartanya, kemudian jalannya yang dilalui juga aman. Dan kalau tidak terpenuhi tidak perlu ngoyo. Ya, apalagi sampai apalagi sampai diwangi ngutang, wah lais. Ya, jangan. Artinya kalau dia memang mampu ya silahkan berangkat. Kalau tidak mampu ya jangan ngoyo. Pemenang saya ngantri. Sekarang berapa ngantri haji? 50 tahun katanya ya. 30 tahun ya. Makanya segeralah daftar haji. Dan kemudian ya dari 5 rukun Islam ini, ya, dari 5 rukun Islam ini, syahadat kita insya Allah semua sudah pernah syahadat ya. Kemudian sholat pasti, karena setiap hari kita sholat. Kemudian yang mungkin beberapa dari kita yang mungkin belum bisa kan dengan zakat, karena belum punya hartanya, atau puasa tidak bisa full karena ada sakitnya atau apa ya, nanti dikodok. Kemudian haji kalau mampu. Maka zakat dan haji yang memang misalnya kita belum mampu, kita niatkan dalam hati, kalau mampu aku gelem, aku pengen. Ya. Kalau aku mampu zakat, aku pengen. Kalau aku mampu haji, aku pengen haji. Niatkan dalam hati. Jangan sampai karena wajib. Tidak. Kita niatkan dari semenjak dini bahwa zakat dan haji adalah sebuah kewajiban, dan karena saya belum mampu, saya sekarang tidak berangkat haji atau belum zakat. Tapi kalau saya mampu, saya azam, saya niat, saya akan melaksanakan rukun Islam yang
Ya, bahkan ada satu teman itu muridnya Mbah Maimun. Itu dia diajari oleh Mbah Maimun, di antara salah satu ajaran Mbah Maimun itu kalau orang muridnya kalau mau apa? Kalau mau buka dagang atau usaha, itu Mbah Maimun pesan nang atau Mbah Maimun biasanya ngomong cung ya. Nek usaha apapun itu niatkan juga ya selain untuk nyari nafkah dan sebagainya, niatkan juga supaya bisa jadi alat kita melaksanakan zakat. Jadi alat menunaikan zakat. Jadi memang semenjak itu sudah dia ditanamkan bahwa karena zakat berhubungan dengan harta, maka ketika orang usaha ya, kan ada keuntungan dan sebagainya, niatkan bahwa keuntungan tadi sebagai sarana kita untuk melaksanakan kewajiban zakat. Misalnya jadi kepengen haji, terus maka kerja, yo niat kerjaku ini mudah-mudahan jadi sarana supaya aku semangat haji. Jadi jangan sampai ada orang muslim yang dengan alasan belum mampu haji terus tidak punya niat untuk berangkat haji, jangan. Siapapun walaupun belum mampu, niatkan semenjak saat ini, kalau mampu berangkat haji, kalau punya harta zakat, diniatkan dari semenjak sekarang. Dan terakhir beliau menyatakan bahwa 5 rukun Islam tadi ketika dilaksanakan harus ma'al ikhlasi wat tasdiq. 5 rukun Islam tadi ketika dilaksanakan harus ma'al ikhlas wat tasdiq, dengan keikhlasan bahasa Indonesia apa? Kerelaan, tulus, tanpa pamrih. Wat tasdiq, dan benar-benar meyakini. Benar-benar meyakini bahwa itu sebuah kewajiban. Memang ini adalah aturan atau ajaran Islam, ya berarti saya laksanakan. Iltizam. Jadi melaksanakannya dengan tekun. Faman lam yakun mukhlishan fahuwa munafiq. Orang yang tidak tulus berarti dia munafik. Dia munafik, orang yang menyembunyikan apa yang dia batin. Yubtinu khilafa ma abhar, menyembunyikan sesuatu yang luar yang dia perlihatkan. Katanya sholat ini ben diarani wong soleh, itu berarti orang munafik. Katanya haji tapi ben diarani pak haji. Dan sebagainya. Orang ibadah rukun Islam ya, atau ibadah lain apapun itu ibadah, dia harus mukhlis ya, tulus ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau dia tidak tulus, dia bisa masuk kategori sebagai munafik. Itulah kenapa nanti ikhlas nanti terbagi menjadi 3 ya. Ikhlas nanti terbagi menjadi 3. Yang paling tinggi adalah mengamalkan sesuatu memang betul-betul ibtigha'a wajhillah, memang berharap ridhonya Allah. Itu ikhlas yang paling tinggi. Jadi sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, membantu orang, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad misalnya, semuanya dia lakukan memang betul-betul karena ini adalah perintah Allah, saya laksanakan. Itu tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, yang rodok di bawahnya yang pertama tadi adalah orang yang mengamalkan amalan, ya mengamalkan sebuah tindakan karena mengharapkan surga atau takut dari neraka. Walaupun dia ono embel-embel kepengin surga wedi neraka, tapi dia masih dianggap ikhlas. Kenapa? Karena ketika dia percaya adanya neraka, adanya surga, berarti dia masih mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ini masuk kategori yang kedua, bukan yang paling tinggi. Itu ikhlas yang paling yang tengah-tengah. Dan ikhlas yang nomor 3 atau yang paling rendah dalam kategori ikhlas adalah mengamalkan sesuatu karena berharap fadilah tertentu. Ya, kita tahu bahwa ada beberapa hal yang kalau kita lakukan berfaedah begini. Ya, misalnya dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa surat Waqiah itu tanfil faqr, ya, menghilangkan kefakiran.
Terus ada orang setiap hari baca surat Waqiah karena kepengen sugih atau kepengen kefakirannya hilang. Berarti kan dia membaca surat Waqiah karena berharap fadilahnya surat Waqiah. Bukan karena dia takut neraka atau berharap surga, bukan juga karena betul-betul dari mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi karena dia masih meyakini fadilah tadi, yang mana fadilah tadi diucapkan atau muncul dari Nabi Muhammad SAW yang sebagai utusannya Allah, berarti dia masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masih dikategorikan sebagai ikhlas, walaupun ikhlas yang paling rendah. Walaupun ikhlas yang paling rendah. Kira tuh angel saiki. Karena begitu kita sholat di kelengane ben pun rokok, ben pun surga ngono wae gitu. Rata-rata begitu, tapi ada ikhlas yang paling tinggi adalah ikhlas yang tadi, betul-betul ibtigha'a wajhillah. Betul-betul mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Man lam yakun mukhlishan fa huwa munafik. Yang orang yang mengamalkan amalan apapun termasuk rukun Islam tidak ikhlas, maka dia masuk kategori munafik. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi, adapun orang yang mengamalkan tapi dia tidak musaddiq, dia tidak menyatakan bahwa itu benar, tidak yakin bahwa itu dari Allah. Gamang. Ini perintah agama atau budaya ini? Ini perintah atau filosofi ini? Dia gamang, fahuwa kafir, dia bisa masuk kategori kafir. Itulah kenapa nanti dalam fikih ketika ada orang yang meninggalkan kewajiban, ketika ada orang meninggalkan kewajiban rukun Islam terutama, nanti dicek tidak melaksanakan itu karena apa? Kalau dia hanya sebatas karena malas, malas sholat, malas zakat, malah mungkin duit-duitku dewi yuk, cari misalnya ngotot. Kalau hanya sebatas malas, tidak mau, ya, dia dihukumi sebagai fasik. Nah, berarti dia sengaja melakukan perbuatan haram. Tapi kalau ditanya, dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji dan lain sebagainya, ditanya, kenapa kok sholat, kenapa kok haji, kenapa kok iki? Terus dia bilang bahwa itu tidak wajib, itu bukan ajaran agama, ya, maka dia dihukumi kafir. Ya, jadi dengan ojo cepat-cepat kalau wong ketemu rak sholat terus iki wong kafir, ojo sih didelok sih iki rak sholatnya karena apa iki? Karena wegah-wegahan tok, bukan memang dia mengingkari kewajiban itu. Kalau dia mengingkari kewajiban itu, berarti dia kafir. Itu nanti disebut dengan dalam ilmu akidah ma'ulima minad-din bid-darurah, ya. Permasalahan-permasalahan agama yang orang semua tahu. Yang orang semua tahu, termasuk yang ada rukun Islam. Rukun Islam adalah ma'ulima minad-din bid-darurah, segala sesuatu perkara agama yang semua orang tahu. Perkara agama yang semua orang tahu, sehingga orang yang tidak meyakini kewajibannya, maka dia bisa masuk kategori kafir. Jam berapa lagi? Setengah 11. Kelas. Bisa cukup. Ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi bulan depan di kitab Al-Hawadith dari Salat Jamiah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, seger, fi khair wa afiyah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. مع أهل الكفر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والله موفق إلى الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.